Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok 2 warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan materi yang berjudul pencapaian konsep. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, saya sendiri Wahyu sebagai moderator. Yang kedua, ada saudari Andika Triayu sebagai pemateri. Yang ketiga, ada saudari Muhammad Nupal sebagai pemateri. Dan yang keempat, ada saudari Dela sebagai pemateri. Jadi, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada saudari Dela untuk memaparkan materi kepada saudara Dela, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, saya akan menjelaskan, memaparkan materi dari kelompok kami. Apa aja yang akan dipaparkan oleh kelompok kami? Yang pertama adalah pengertian pencapaian konsep. Yang kedua adalah penelitian yang terkait dengan pencapaian konsep. Yang ketiga adalah penggabungan pencapaian konsep dalam kegiatan belajar di kelas. Yang keempat adalah langkah-langkah dalam penerapan pencapaian konsep. Yang kelima adalah penilaian pembelajaran siswa dalam pencapaian konsep. Next. Jadi saya akan jelaskan pengertian pencapaian konsep. Yang dimaksud pencapaian konsep ini adalah cara terbaik untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan penalaran induktif dan meningkatkan strategi pembangunan konsep bagi murid-murid. Pendekatan ini dapat digunakan untuk membantu siswa atau para murid secara induktif untuk mengembangkan ide abstrak dan umum dengan menggunakan pengenalan pola dan keterampilan kategorisasi, dan kemudian secara deduktif menerapkan konsep tersebut dalam situasi baru. Seperti yang dikemukakan oleh Jerome Bruner, strategi ini bertujuan untuk membangun pemahaman suatu konsep. Ia tidak hanya peduli dengan apa itu konsep, tetapi juga proses bagaimana konsep itu diperoleh, dan siswa mengeksplorasi contoh-contoh serta bukan contoh-contoh dari suatu konsep tersebut. Next. Yang kedua adalah penelitian terkait dengan pencapaian konsep. Nah, penelitian yang terkait dengan pencapaian konsep ini ada dari Robert Tennyson dan Martin Cocciarella, dan yang kedua dari yang selanjutnya, saya lupa dari siapa tadi, maaf ya, dari Ok Chun Park. Kembali lagi ya, yang pertama adalah 4 metode pencapaian konsep menurut Robert Tennyson dan Martin Cocciarella. Jadi di sini akan menjelaskan 4 metode. Yang metode pertama adalah definisi, yaitu memberikan atau mengembangkan aturan yang secara verbal menyatakan struktur atribut kritis. Yang B adalah ekspositori. Ekspositori yaitu menyajikan dan menjabarkan mengenai pengelompokan, contoh, dan yang bukan contoh dalam suatu atribut. Yang ketiga adalah contoh interogatif, yaitu mendorong pendekatan kontras dan juga perbandingan dengan pernyataan arahkan siswa untuk mengidentifikasi contoh dan non-contoh. Yang keempat adalah elaboratif atribut, yaitu mendorong untuk melakukan analisis mengenai atribut krisis dalam contoh yang jelas dan umpan balik atribut tersebut dalam contoh interogatif. Baik, yang kedua adalah selanjutnya adalah temuan dari Ok Chun Park. Yang pertama adalah identifikasi atribut klasik, yang kedua adalah strategi perbandingan contoh. Strategi identifikasi atribut klasik yakni memfasilitasi proses identifikasi kritis,
kritis, atribut, sebuah konsep, strategi pembentukan contoh ini maksudnya adalah memfasilitasi proses pembentukan dan elaborasi dari sebuah konsep yang masih berbentuk prototipe. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Dela atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Andika Triayu. Silakan kepada Saudari Andika Triayu. Baiklah, saya akan menggabungkan pencapaian konsep dalam kegiatan belajar di kelas. Peter Martorella, 1999, menyarankan panduan perencanaan untuk konsep pengajaran untuk melalui proses pengajaran konsep. Anda perlu bertanya pada diri sendiri beberapa pertanyaan dasar. Apakah pendidik dan ahli mata pelajaran menyarankan konsep tersebut diajarkan? Haruskah seorang siswa menerima instruksi diajarkan instruksi sistematif dalam konsep tersebut, atau apakah itu lebih tepat diperoleh melalui cara formal, informal? Apakah ada kesepakatan yang cukup tentang atribut kritis untuk memiliki dasar dalam merancang instruksi? Guru menggunakan langkah-langkah ini untuk memfasilitasi jenis pembelajaran konseptual dan untuk menyesuaikan seberapa besar kontrol yang mereka limpahkan kepada siswa berdasarkan apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Next. Tahap-tahap penerapan pencapaian konsep, yakni penyajian data, pengujian pencapaian konsep, analisis strategi berpikir. Yang pertama, fase pertama yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Memberikan contoh dalam bentuk penerapan konsep. Hal ini dilakukan memunculkan masalah dan pemecahannya. Yang kedua, pengujian pencapaian konsep. Pada tahap ini, siswa disuruh mencari contoh yang berupa masalah lain yang bisa diselesaikan dengan konsep berdasarkan yang sudah diidentifikasikan. Fase ketiga, analisis strategi berpikir. Pada tahap ini, guru memberikan masalah baru dan menyuruh siswa menyelesaikannya dengan penerapan konsep. Di sini guru mencoba melepaskan para siswa bekerja sendiri untuk menerapkan pengetahuan tentang konsep. Next. Selanjutnya, penilaian pencapaian konsep. Setelah siswa menyelesaikan 3 tahap, guru memeriksa untuk melihat apakah semua siswa telah memahami konsep tersebut dengan menginstruksikan mereka secara individu atau kelompok untuk menyelesaikan kegiatan tindak lanjut. Contoh kegiatan termasuk meminta mereka untuk menjelaskan konsep dengan kata-kata mereka sendiri, menghasilkan daftar ide dan pemikiran yang mungkin menyatakan sinonim. Contoh atau penerapan konsep, menggambarkan ilustrasi yang berkaitan dengan konsep tersebut. Menyelesaikan grafik, kan hubungan konsep dan contoh dan contoh non-contoh yang disajikan. Membuat konsep dunia nyata. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Andika Triayu atas pemaparannya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nopal. Dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Wahyu. Saya selanjutnya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan model pencapaian konsep. Yang pertama itu untuk kelebihannya. Pertama, pembelajaran ini menekankan pada perolehan suatu konsep baru secara induktif. Yang kedua, model ini dapat dijadikan alat evaluasi yang efektif bagaimana guru untuk mengukur apakah ide-ide atau konsep-konsep penting yang baru saja diajarkan dikuasai oleh siswa atau tidak. Yang ketiga, rasional dari model ini adalah adanya kesadaran bahwa dari sejak kecil, siswa telah bergaul dengan lingkungannya dan secara aktif terdorong untuk memperoleh konsep dimulai dari yang sederhana ke yang kompleks. Yang keempat, itu siswa atau pelajar akan berposisi sebagai pencari pengetahuan atau exploring. Yang kelima, itu model ini sangat efisien untuk mempresentasikan informasi yang telah terorganisir dari suatu topik yang luas menjadi topik yang lebih mudah dipahami untuk setiap stadium perkembangan konsep. Yang terakhir, yang keenam, model ini melatih siswa dalam menyampaikan dan mengklasifikasikan berbagai konsep. Selanjutnya untuk kelemahan atau kekurangannya. Jadi yang pertama itu model pembelajaran konsep bergantung pada kemampuan refleksi guru dalam mengevaluasi dan memperbaiki proses yang akan dilakukan pada tahap berikutnya. Yang kedua, pada model pembelajaran ini sangat dibutuhkan kemampuan siswa untuk mengasimilasikan informasi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan mencatat. Oleh karena itu, tidak semua peserta didik memiliki keterampilan dalam hal-hal tersebut. Di tahap awal, guru masih harus mengajarkannya kepada peserta didik. Yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan, tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau ketertarikan siswa. Yang ketiga, guru memegang peran pusat dalam model ini. Kesuksesan model pembelajaran ini bergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, berpengetahuan, percaya diri, antusias, dan tidak terstruktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Yang kelima, model pembelajaran pencapaian konsep ini sangat bergantung pada gaya komunikasi guru. Komunikator yang buruk cenderung menghasilkan pembelajaran yang buruk pula. Yang terakhir, yang keenam, model materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci, atau abstrak. Model pembelajaran ini mungkin tidak dapat memberi siswa kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang disampaikan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nggak kedengaran suaranya. Mohon maaf. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Nopal atas pemaparannya. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, silahkan. Baik, mungkin pertanyaan saya bagaimana sih perencanaan pembelajaran dalam metode pengkonsepan inilah pokoknya kayak mana cara pembelajarannya, perencanaan pembelajarannya. Baik, kami tampung dulu untuk pertanyaan dari Saudari Omi. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, dari siapa? Perkenalkan, nama saya Nurliana, saya dari kelompok 7. Jadi saya mau nanya, kan tadi di slide ada dibahas tentang penyajian data dan identifikasi konsep. Nah, itu kan tadi hanya disebutkan saja tanpa dijelaskan. Jadi saya ingin menanyakan, saya minta untuk dijelaskan kembali secara rinci lengkap tentang apa itu penyajian data dan identifikasi konsep itu seperti apa. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada dua orang penanya. Selanjutnya kepada kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Silakan pemateri yang ingin menjawab. Silakan Dela, dijawab pertanyaan dari Omi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Omi, yaitu bagaimana merencanakan pembelajaran menggunakan model pencapaian konsep seperti itu ya. Jadi, merencanakan pembelajaran menggunakan model pencapaian konsep ini, fasenya sama dengan langkah-langkah dalam penerapan model pencapaian konsep tadi yang 3 fase sintaks tadi itu ya, yang fase pertama atau ke-1 yaitu penyajian data dan identifikasi konsep. Yang kedua itu ada pengujian pencapaian konsep. Lalu yang ketiga analisis strategi berpikir. Ya seperti itu dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Dela. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, bagaimana dengan saudari Omi? Apakah bisa diterima jawaban dari saudari Dela? Kalau saya cukup, Mas, lanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Yana akan dijawab oleh saudari Nopal. Saudara Nopal. Mohon maaf. Silakan. Oke, terima Nopal. kasih Saudara Wahyu. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Yana. Tadi ingin minta dijelaskan kembali yaitu mengenai penyajian data dan identifikasi konsep. Jadi, pada tahap penyajian data dan identifikasi konsep, guru memberikan contoh-contoh dalam bentuk penerapan konsep. Hal ini dilakukan memunculkan masalah dan pemecahannya. Dalam kegiatan ini, siswa harus dilibatkan secara aktif kalau memungkinkan dalam pemberian contoh dari konsep yang diajarkan. Ini diperlukan agar para siswa dapat menjelaskan contoh dari konsep yang sedang mereka pelajari. Setelah contoh masalah dan pemecahannya tersebut sudah cukup, para siswa disuruh kembali mengamati contoh-contoh itu untuk membandingkan, serta menentukan ciri-ciri dan diminta menentukan dan menurunkan definisi konsep. Baik, itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Nopal. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau yang menyanggah? Kalau tidak ada, bagaimana dengan saudari Yana? Apakah bisa diterima dari jawaban saudara Muhammad Nopal? Baik, jawabannya sudah jelas dan dapat paham. Terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih. Jadi kesimpulannya dari materi pencapaian konsep ini adalah pembelajaran bagi siswa maupun seorang guru yang efektif memahami pentingnya pengalaman konsep untuk mata pelajaran apapun dan dalam konteks apapun. Dalam hal ini atau bab ini membahas pencapaian konsep sebagai metode pembelajaran untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir induktif dan deduktif, mempelajari materi pelajaran dengan cara yang konstruktif dan bermakna. Nah, jadi itu saja dari materi yang kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.